Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa syuril asrar wa dariyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdolih amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan Bapak dosen mikroekonomi syariah, yang saya hormati, yang saya banggakan teman-temanku semuanya kelas 3C ekonomi syariah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia dan rahmatnya sehingga kita semua bisa melaksanakan rutinitas kita mengikuti pembelajaran sehari-harinya. Salawat berserta salam mari kita limpah curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kami sebagai kelompok 1 mikroekonomi syariah akan menjelaskan tentang falsafah ekonomi Islam. Adapun penjelasan akan kami sampaikan secara bergantian. Yang pertama saya dan sampai terakhir akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, langsung saja yang pertama. Yang pertama itu tentang definisi falsafah ekonomi Islam. Falsafah adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan dalam aktivitas manusia. Sedangkan ekonomi Islam menitik beratkan pada faktor moral dan norma yang terangkum dalam tatanan syariah. Falsafah ekonomi Islam ada nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan Islam dalam aktivitas transaksi ekonomi manusia. Dan yang selanjutnya itu ada nilai-nilai ekonomi dalam falsafah Islam. Dan yang pertama itu ada ketauhidan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan pada manusia untuk menggunakan hartanya atau membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berkaitan erat bahwa aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia hendaknya selalu diorientasikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik langit dan bumi. Dan yang kedua ada kemaslahatan. Hukum kemaslahatan dapat digambarkan bahwa tidak ada satupun aturan Islam yang mengarah kepada kemudaratan. Hukum ekonomi Islam justru melindungi dari penipuan, pemecahan, modal yang dikapitalisasikan, dan hal-hal yang lainnya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang nilai-nilai ekonomi terhadap falsafah Islam. Yang ketiga, keadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6, falsafah keadilan terdapat dalam ayat tersebut adalah Allah memberikan perintah kepada manusia agar melaksanakan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Salah satunya adalah dengan tidak boleh mengurangi timbangan. Perilaku mengurangi timbangan adalah salah satu perilaku yang Allah laknat dan tidak Allah sukai. Untuk itu, manusia hendaknya mengarahkan hidup agar jujur dan tidak menipu. Dampak dari perilaku tersebut tentu akan merugikan diri sendiri. Pembeli atau pelanggan tidak akan suka dengan penjual yang menipu atau bersikap tidak jujur. Tentu hal ini akan mengurangi jumlah penjualan dan merugikan diri sendiri. Yang keempat adalah menghargai hak. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, falsafah ekonomi Islam berdasarkan ayat tersebut adalah menghargai hak individu. Artinya, aturan Islam menghargai satu sama lain harus saling memberi keuntungan dan bukan saling memakan, apalagi dengan jalan memecahkan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, dalam hal ekonomi, hendaknya sesama manusia menjalankannya karena memang suka sama suka, dilakukan karena saling memberi keuntungan. Jangan sampai manusia satu dengan yang lain saling
memaksakan kehendaknya atau memaksakan untuk bisa melakukan transaksi ekonomi. Islam juga tidak sama dengan liberalis yang hanya mengandalkan pemilik modal atau berpikir individualis. Namun, Islam juga tidak sama dengan sosialis yang tidak menghargai hak milik pribadi. Islam mengajarkan untuk menghargai hak individu dan individu berhak atas apa yang dia usahakan. Itulah mengapa aturan Islam mengenai zakat, wakaf, warisan, ahli waris, pengembalian hutang, dan lain sebagainya. 5. Orientasi sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92, falsafah yang kelima adalah ajaran untuk mengarahkan harta untuk orientasi sosial. Hal ini sebagaimana perintah zakat, berinfak, sedekah di jalan Allah. Orientasi sosial ini bermaksud untuk memberikan pemerataan lingkungan agar harta tidak hanya teralokasikan atau dikapitalisasikan oleh satu orang atau satu kelompok saja, melainkan untuk seluruh umat. Hal ini sebagaimana yang para sahabat contohkan. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah memberikan seluruh hartanya untuk Islam dan menyisakan sebagiannya untuk kehidupan pribadinya. Sahabat lainnya, contohnya Abdurrahman bin Auf, juga memberikan 2.000 untanya untuk keperluan perang Badar. Sahabat lain masih ada juga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membelikan sumur untuk keperluan umat Islam yang sedang kekeringan di masa itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Marifatul Awaliyah dengan NIM 201410094. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 Mikroekonomi Syariah kelas 3C akan membahas tentang pengertian maqasid al-syariah. Jadi maqasid al-syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah itu mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqasid al-syariah itu berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Adapun secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maksud yang berarti tujuan atau target. Beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Yang pertama itu ada Al-Fasi. Menurut Al-Fasi, maqasid al-syariah itu merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Sunni berpendapat bahwa maqasid syariah itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kalau secara umum, maqasid al-syariah itu memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya ada rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan yang lain yang pastinya diperlukan oleh manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dari maqasid syariah. Jadi, menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk maqasid syariah itu. 5 bentuk ini disebut sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah.
Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adab atau pencegahan juga. 5 bentuk maqasid syariah itu, yang pertama ada maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama itu merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas tanpa adanya gangguan apapun. Bentuk penjagaannya itu adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang dirugikan. Yang kedua ada maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa itu merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya itu adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qiyas dan diam. Baik, saya Is Istiqomah dengan NIM 2014-10-10-4 akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk maqasid asy-syariah. Bentuk maqasid asy-syariah yang ketiga yakni maqasid asy-syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Bentuk maqasid syariat yang keempat yakni maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Bentuk maqasid syariah yang terakhir ada maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan ini membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina, yang menuduh orang lain zina tanpa adanya bukti. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah maqasid asy-syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Baiklah, yang terakhir hanyalah penutup. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam melakukan kegiatan prestasi ini, khususnya untuk rekan-rekan saya semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.